Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 untuk hari ini. Minggu depan berarti minggu tenang untuk UTS. Saya lanjutkan materinya sebagai bahan belajar untuk UTS minggu depan. Minggu lalu sampai pada penggunaan huruf kapital pada nomor 10. Nah, ada baiknya mahasiswa berlatih untuk membuat contoh selain contoh yang ada di bahan ajar ini. Gitu, supaya lebih memahami, lebih menguasai bagaimana penggunaan huruf kapital di dalam tulisan. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contoh atau misalnya Republik Indonesia. Nah, ini R dan I-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, ini adalah judul buku. Namun di sini ada perbedaan ketika menulis kata tugas. Nah, ini ke-nya tidak dituliskan menggunakan huruf kapital pada huruf K. Nah, inilah fungsi huruf kapital di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua,
Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dan ini merupakan kata tugas, sehingga di dalam penulisan juga tidak ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf D. Contoh yang ketiga, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Yang keempat, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Ini kata ulang sempurna, menuliskan A pada kata asas yang pertama dan A pada kata asas yang kedua juga menggunakan huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, pada penulisan nama gelar, sarjana hukum. Ini dituliskan S.H. Ingat ya, ketika membaca tanda baca titik, Anda sebutkan titik, jangan titik. Titik itu nanti mengarah kepada kesalahan penggunaan bahasa Indonesia karena adanya serapan dari bahasa daerah. Bahasa daerah ya, titik ketika membaca itu. Karena konteks perkuliahan ini kan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka upayakan untuk berbahasa dengan baik dan benar. SKM, ini artinya adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yang di bagian kiri ini cara menuliskan, kemudian ini adalah arti daripada gelar yang dimaksudkan tadi. SS adalah Sarjana Sastra, MA adalah Master of Arts, MHum adalah Magister Humaniora, MSI Magister Sains, KH Kiai Haji Hajah MGR Monsignor, PDT itu adalah pendeta, DG itu Deng, DT Datuk, RA Raden Ayu, ST itu adalah Sultan, TB itu Bagus, DR adalah doktor, Prof adalah profesor, TN adalah tuan, NY adalah nyonya, SDR itu saudara. Berikutnya, penggunaan huruf kapital pada nomor 13.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, menunjuk hubungan kekerabatan ya, kata bapak ini misalnya bapak ini dituliskan menggunakan huruf kapital pada huruf B-nya. Kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Contoh yang kedua, Dendi bertanya, itu apa, Bu? Contoh yang ketiga, silakan duduk, Dik, kata orang itu. Yang keempat, surat saudara telah kami terima dengan baik. Contoh yang kelima, hai kutu buku, sedang membaca apa? Contoh yang ke-6, Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Perhatikan penggunaan kata penunjuk hubungan kekerabatan ya, Bapak, Bu, Dik, saudara, kutu buku, dan Bapak lagi. Ini adalah penunjuk hubungan kekerabatan, maka di dalam penulisan itu menggunakan huruf kapital pada kata penunjuk hubungan kekerabatan ini. Nah, Anda perhatikan pada contoh nomor 3. Yang sering kita lakukan ketika melafalkan adik atau dik seperti ini itu bukan adik atau dik, melainkan adik. Dik itu tidak tepat hukumnya secara kebahasaan. Ya di sini sudah jelas dituliskan adik ataupun dik itu adalah ditulis dengan huruf terdiri dari huruf A, D, I, K dan D, I, K. Maka ketika melafalkan juga harus sesuai dengan huruf yang menyusun kata tersebut. Adik, dik, bukan adik. Itu nanti masuknya di dalam kategori kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini ada catatan. Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya,
Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini pengacuan ya, karena bukan merupakan penunjuk hubungan kekerabatan. Ya. Yang kedua, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Dan yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Huruf miring ya, yang poin G berikutnya. Jadi huruf miring ini kegunaannya ada beberapa fungsi penggunaan huruf miring. Adalah yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, ini dipakai di dalam judul buku. Contoh yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Contoh yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Contoh yang keempat, Pusat Bahasa titik 2011 titik Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa titik edisi keempat atau cetakan kedua Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Nah, huruf miring ini ditemukan di dalam penulisan judul buku pada daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Contoh yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Contoh yang ketiga, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Contoh yang keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, ini mengkhususkan huruf. Misalnya kecuali, tidak. Gitu. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Upacara Piusicik atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Contoh yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana. Contoh yang ketiga, Wiltan Siachung bermakna pandangan dunia. Contoh yang keempat, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia.
Ingat tuh ya, ketika mengatakan negara, jangan negara kita, tapi yang benar adalah negara Indonesia. Ini ada catatan pada penggunaan huruf miring pada nomor 3. Catatan. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dan yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, maksudnya bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Termasuk nanti ketika ujiannya, misalnya ditulis tangan begitu. Anda ingin menandai kalau yang Anda maksudkan di situ diketik menggunakan huruf miring, maka boleh memberikan garis bawah. Catatan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.
Saya lanjutkan ya, tadi pilih di tandai dengan garis bawah. Catatan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Berikutnya adalah huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata ET dalam ungkapan etlabora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, nah ini yang perlu saya sampaikan kepada semua mahasiswa. Ketika menulis subbab, sebaiknya menggunakan angka saja. Kenapa menggunakan angka? Karena ini 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2. Ini adalah bab 1 semua. Maka di sini nanti kan di atasnya ini tentu bab 1 pendahuluan. Kemudian diikuti subbab 1.1. Latar belakang masalah, latar belakang dan masalah. Nah, ini ada artinya dalam penulisan angka ini. Bab 1, subpokok bahasan 1. Kemudian 1.1.1. Ini adalah bab 1, pokok bahasan 1, subpokok bahasan 1. Begitu seterusnya sampai dengan bab terakhir pada karya tulis ilmiah biasanya sampai bab 5. Nah, kemudian materi yang berikutnya, yang kedua adalah penulisan kata. Jadi ada banyak sekali rinciannya ketika belajar berbahasa Indonesia.
Di dalam pedomannya itu ada bermacam-macam pedoman. Nah, ini yang harus kita ketahui supaya nanti berbahasa Indonesia ini bisa baik, ya. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Nah, contoh yang kedua, saya pergi ke sekolah. Contoh yang ketiga, buku itu sangat tebal. Selain kata dasar, ada pula kata berimbuhan. Satu, imbuhan. Imbuhan itu bisa berupa awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, kemudian perbaikan. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, ini bentuk kata dasar suku mendapat imbuhan isme menjadi sukuisme, ini penulisannya serangkai. Sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk terikat itu tidak bisa berdiri sendiri kata itu. Misalnya, Adi kan tidak bisa. Ini bukan nama orang. Jadi, Adi Busana, aerodinamika, antar kota, antibiotik. Ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Catatan yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI.